Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat teladan yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Meskipun secara sanad hadis ini masuk kategori hadis yang dhaif, akan tetapi terkait dengan fadhilul a'mal, hadis ini bisa dipergunakan, setidaknya menjadi acuan kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat di sini maknanya adalah kasih sayang, kelembutan, cahaya. Itu beberapa makna rahmat. Itulah kenapa Allah mensifati dirinya dengan sifat Rahman dan Rahim. Bahkan kedua sifat ini disebutkan oleh Allah dalam atau sebagai pembuka dari setiap surat, dari setiap kalamnya yang ada dalam Al-Quran. Setiap surat kecuali surat Baro'ah itu pasti disunahkan, pasti dibuka dengan kedua sifat ini yang terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memiliki sifat rahmat. Rahmatnya terangkum dalam Rahman, di mana kalimat Rahman ini diakhiri oleh nun. Nun ini adalah nur, cahaya, nurullah. Cahaya Allah tidak membeda-bedakan akan diberikan kepada siapa, akan menerangi siapa. Allah tidak membeda-bedakan, tergantung dia mau mendekati cahaya tersebut atau tidak. Itu Rahman. Itulah kenapa kasih sayang Allah tidak terkhusus untuk umat muslim saja, tapi juga untuk orang non muslim, untuk bahkan untuk umat yang tidak patuh, tidak taat, yang ahli maksiat pun akan mendapatkan cahayanya Allah jika dia memang mau mendekati cahaya tersebut. Tergantung dia mau atau tidak mendapatkan penerangan cahaya tadi. Berarti makna Rahman di sini adalah rahmat Allah yang umum. Tapi perlu diingat, dalam Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak menunjukkan Rahman saja, tapi Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan sifat Rahim. Rahim di sini adalah rahmat Allah yang khusus untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kenapa dalam Rahim, kan dari kata-kata Rahimah yarhamu ya, Rahim ini diakhiri oleh ya dan mim. Rahim, ya ini adalah yaun nida, mimnya adalah Muhammad, artinya rahmatnya Allah itu akan langgeng abadi diberikan kepada umat muslim yang mau mengikuti ajakan Nabiullah Muhammad SAW. Itu sifatnya Allah. Tidak hanya itu, Allah juga mengutus umat yang terbaik, mengutus hamba yang terbaik, kekasih yang terbaik. Untuk apa? Untuk memberikan rahmatnya kepada hambanya Allah. Dengan mengutus Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah rahmat terbesar bagi umat hadaz zaman. Loh kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dawuhnya Allah. Saya tidak akan mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Maka Rasulullah mendapatkan sifat Rasulur Rahmah, Rasul yang penuh dengan rahmat. Sahabat teladan rahimakumullah,
Karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim, Rasul pun diutus kepada kita adalah sebagai bentuk rahmat dan memberikan rahmat kepada umat manusia. Maka kemudian Rasul pun menekankan kepada umat Islam ini supaya apa? Supaya merahmati atau menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Karena itulah disampaikan oleh Rasul bahwa man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat atau kasih sayang pada seluruh umat manusia, khususnya pada umat muslim, maka Allah tidak akan memberikan dia rahmat. Jadi artinya apa? Kita hidup di dunia ini harus menebarkan rahmat. Apalagi saat ini kita masuk di awal bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Maka di awal Ramadan ini marilah kita menjemput rahmat Allah. Marilah kita menebarkan rahmat kepada sesama manusia. Agar apa? Agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita melalui bulan Ramadan ini. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjemput rahmatnya Allah? Apa yang harus kita lakukan? Terlebih di bulan yang mulia ini. Sahabat teladan rahimakumullah, Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya setidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Hal ini mencontoh pada beberapa sahabat. Yang pertama, di bulan Ramadan sudah sepatutnya, sudah seyogyanya kita mendermakan harta-harta kita, mensodakohkan harta-harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Kita mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga mencontohkan hal tersebut. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau mensedekahkan hartanya untuk agama Islam. Sampai Rasulullah pernah bertanya, ketika engkau mensedekahkan hartamu untuk Islam, terus kamu akan memiliki apa? Lantas kamu akan memiliki apa? Tapi jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sungguh sangat menghibur. Karena beliau menjawab, cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah pun menyatakan, wajabat alaikal jannah. Sungguh engkau pasti akan masuk surga. Maka kedermawanan ini menjadi penting. Di saat kita ingin disyariatkan ibadah puasa untuk kita, yaitu untuk apa? Agar kita bisa merasakan mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita bisa merasakan rasa lapar, rasa haus mereka. Tidak hanya itu, kita juga bisa berbagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seyogyanya kita melakukan tanggung jawab, disiplin dalam ibadah kita, meskipun kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi, dengan tolakul ma'isyah, mencari ma'isyah untuk keluarga lah katakanlah. Hal ini juga dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, saat itu beliau adalah seorang pemimpin perang, pemimpin pemerintahan, seorang yang memiliki kedudukan tinggi. Beliau sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tapi hal itu tidak kemudian mengurangi beliau untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Beliau hampir bisa dipastikan setiap hari menghatamkan Al-Quran. Beliau melakukan sholat sunnah, melebihi sholat sunnah sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau saat itu sedang dalam kondisi sibuk. Maka sudah seyogyanya kita, apalagi kita, apa yang kita banggakan, hendaknya kita mencontoh Sayyidina Umar, terutama di awal bulan Ramadan ini. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah, meskipun hal itu tidak sampai atau jangan sampai kemudian mengurangi kesibukan kita terkait urusan dunia. Apapun itu, jika diniati ibadah, hasilnya akan menjadi ibadah. Sahabat teladan rahimakumullah, yang ketiga, di awal bulan Ramadan ini
untuk menjemput rahmat Allah, sudah seyogyanya kita mencontoh Sayyidina Utsman bin Affan, Dzun Nurain karamallahu wajhah, Dzun Nuraini. Sayyidina Utsman ketika itu pas bulan Ramadan, beliau rela mendermakan hartanya kepada masyarakat Madinah, karena saat itu Madinah dalam kondisi paceklik. Sayyidina Utsman kemudian membagikan makan gratis, membagikan pakaian, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam juga wajib mencontoh Sayyidina Utsman dengan memperbanyak derma kita, dengan memperbanyak mengulurkan tangan kepada yang mampu. Ini hampir sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bedanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih sering mensedekahkan hartanya, sementara Sayyidina Utsman mensedekahkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Itu bisa kita contoh. Yang terakhir, yang keempat, di awal bulan Ramadan ini kita juga hendaknya mencontoh kepribadian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali terkenal sebagai babul ilmi. Ya. Babul ilmi. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Di bulan Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak lupa selain mengisi dengan ibadah-ibadah sunnah, Sayyidina Ali juga lebih sering apa? Lebih sering mengkaji keilmuan. Jadi tidak melulu hanya bekerja urusan dunia, ibadah urusan akhirat, tapi juga memperdalam keilmuan. Itulah kenapa pondok-pondok di negara kita, para masyayikh, para kiai selalu mengisi kegiatan Ramadan dengan ngaji kilatan. Itu tidak lain adalah mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sudah seyogyanya untuk menjemput rahmat Allah, kita setidaknya melakukan 4 hal. Yang pertama, kita harus mendermakan harta kita. Yang kedua, kita harus disiplin dalam beribadah sunnah. Yang ketiga, kita membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, pastinya kita memperdalam keilmuan Islam, keilmuan keagamaan kita. Kalau 4 hal ini kita lakukan, kata Imam Ghazali, insya Allah rahmat Allah tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas ucapan, tapi kita pun akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.